Halo semua, buat kalian yang lagi cari PC full set ya, budget 10 jutaan, gua akan kasih ke kalian PC full set budget 10 juta dari dua website yang berbeda. So simak video sampai habis dan intro. Hai semuanya, balik lagi di channel Tech with Black ya. Jadi di video kali ini gua akan kasih kalian PC full set budget 10 jutaan dari dua website yang berbeda. Jadi yang pertama tuh dari Shopee ya, ini budgetnya kurang lebih 9,9 juta. Bisa kita buatin jadi 10 juta ya. PC Gaming Core i7 ya, 6700 ya, oke. Habis itu RAM-nya 16 GB. Gue belum tahu ini single channel atau dual channel ya. Ini gue yakin sih dual channel 2x8 GB ya, dan 4. Memakai GTX 1050 Ti, DDR5 dan monitor ya. Jadi ini PC full set budget 10 juta gitu ya. Udah terjual 5 kali, 4 kali ratingnya, habis itu bintangnya 5 semua guys. Jadi udah ada status tare juga di sini, artinya ini PC udah mantep banget ya, tokonya udah trusted juga. Dari besti.com ya. Ini dari kota Bandung. Ini gue udah sering banget review, dia rentang budget 10 juta. Dia ada SSD plus hard disk ya. Beratnya 16 kg, masih ada 15 stoknya. Oke ya, dari Intel. Untuk spesifikasinya langsung aja. Memakai motherboard chipset H110, memakai prosesornya Intel Core i7 6700. Untuk prosesornya gua akan ulas nanti ya. Habis itu RAM-nya 16 GB DDR4. Ini gua asumsiin 2x8 GB DDR4 dual channel. Hard disk 1 TB plus SSD 128 GB. Memakai VGA GTX 1050 Ti 4 GB yang udah DDR5. Power supply-nya 500 watt. Memakai casing gaming, keyboard mouse-nya juga udah gaming, USB Wi-Fi, dan pakai monitor LED 19 inci. Apa yang perlu di-upgrade bang? Power supply-nya aja lah, ke 500 watt 80 plus bronze. Udah cukup lah, ini VGA-nya juga menurut gue udah mantap banget. Ini gue yakin untuk live streaming juga masih jalan ya, mengingat ini RAM-nya udah 16 GB DDR4, hard disk-nya 1 TB, SSD 128 GB. Buat live streaming sih ini gue masih pede jalan. Buat main game-game berat memakai GTX 1050 Ti 4 GB DDR5 udah cukup lah. Habis itu Core i7 6700 udah lebih dari cukup, oke? Pengiriman tahun 2021 bulan 10 ini baru dikirim. Ini baru 2021 bulan 8. Ini pada dibeli tahun 2021 guys ya. Jadi ini gue rekomendasiin buat kalian di rentang budget 10 juta. Ini PC menurut gue udah trusted banget dan udah terpercaya ya untuk tokonya, oke? Intel Core i7 6700. Dia udah 4 core 8 thread ya, dengan TDP-nya 65 watt, frekuensi dasarnya di 3,4 GHz. Kalian bisa overclock ke 4 GHz ya. Dia pakai Skylake ya, generasi ke-6 tuh Skylake, dan memakai soket LGA 1151. Mantap juga sih. Dia juga ada yang namanya iGPU, Intel ada Graphics 530 dengan TDP-nya 65 watt guys. Dengan frekuensi dasar prosesornya gue udah bilang lagi 3,4 GHz ya. Keluaran tahun 2015, berarti usianya sampai saat ini udah 7 tahun, memakai DDR4 yang tembus di 2133 MHz dual channel guys. Untuk PC yang ini ya, PC full set ini nggak dikasih tahu dia jalan di berapa frekuensinya untuk RAM ya. Cuma prediksi gue palingan sih di 2666 MHz dual channel 2x8 GB DDR4, oke? Habis itu untuk skor pasmaknya, untuk Intel Core i7 6700 di angka 8082. Ini gue masih pede banget, untuk live streaming juga masih yakin jalan. Untuk editing masih pede lah gue, masih yakin jalan ini. Dan memakai GTX 1050 Ti guys ya. Untuk GP 107-nya ya, ini memakai grafik prosesor GP 107, maaf ya, dengan 768 core-nya, 48 timusnya ya. Untuk lebih jelasnya langsung gue bacain aja ke spesifikasinya aja biar lebih jelas. Grafik prosesornya memakai GPU NAND GP107 dan tipenya ya, arsitekturnya Pascal, foundry dari Samsung ya, diproduksi oleh Samsung dengan 14 nanometer. Keluaran tahun 2016 guys. Untuk base clock-nya 1291 MHz, boost clock-nya di angka 1392 MHz guys ya. Nvidia GTX 1050 Ti, dia jauh lebih better daripada GTX 770 guys. GTX 680, oke? Jadi ini termasuk yang mantep banget, oke ya? Memakai memori SSD 4 GB yang udah GDDR5. Untuk skor pas memakai sendiri untuk GTX 1050
di angka 6308 dengan support DirectX 12 dan OpenGL 4.5 ya. Core clock-nya di angka 1290 MHz dan memory clock-nya di 1752 MHz. Bisa kalian overclock memakai MSI Afterburner ya, max TDP-nya 75 watt. Gua pede banget, ini PC bisa untuk live streaming, bisa untuk editing, bisa untuk recording. Masih pede banget untuk main game-game berat kekinian di tahun 2022. Gue masih pede banget. PC ini jalan banget ya. Oke. Menurut gue sih ini udah lebih dari cukup ya. Untuk monitornya, prosesornya, VGA-nya, hard disk, SSD, RAM-nya udah cukup. Menurut gue palingan power supply-nya kalian upgrade lagi ke 500 watt 80 plus bronze ya. Habis itu kalian paling beli UPS kalau misalkan mati lampu, jadi lebih aman lah. Udah. Ya udah ya. Buat kalian yang penasaran sama performa PC ini bisa main GTA 5 di berapa FPS? Silahkan simak video berikut ini. To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I
I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Oh, now I'm on the ground. I know the truth. I'm shaking now as you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in arms, but you cut me down. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. I know the truth. Oh, now I know the truth. Oke guys, dan ini adalah PC kedua juga. Ini dari Tokopedia ya. Harganya sama juga 10 juta. Ini dari dua website yang berbeda. Gue udah bilang di awal ya, di cuplikan sebelumnya ya. Udah terjual 5. Oke lah ya. Ini stoknya masih ada 15. Beratnya 15 kilo. Langsung gue bacain ke spesifikasinya aja. Memakai motherboard chipset H81, Intel Core i7 4790, which is masih di bawah yang sebelumnya. Dia masih pakai DDR3, hard disk 500 GB, pakai SSD, VGA-nya pakai GTX 1050 Ti. Jadi di sini yang membedakan untuk di Tokopedia ini dia masih pada pakai DDR3. Untuk prosesornya masih di bawah Core i7 yang 6700 guys ya. Habis itu tapi VGA-nya memakai VGA yang sama, GTX 1050 Ti. Cuma di sini yang unggul tuh dia udah power supply-nya 400 watt 80 plus bronze sih. Menurut gua oke lah. Bisa kalian upload lagi ke 500 watt 80 plus bronze. Dan monitornya guys, kalau di video yang kalian tonton sebelumnya tuh, yang ini ya, di rekomendasi yang ini yang dari Shopee, ini dia monitornya cuma 19 inci. Kalau yang ini 24 inci. Mungkin yang membedakan itu guys. Jadi ini lebih unggul di monitornya yang udah 24 inci dari Samsung Curve. Oke, jadi buat kalian kalau yang gue pengen yang monitornya mantep nih, kalian bisa ambil yang dari Tokopedia. Kalau misalkan kalian mau yang spesifikasinya lebih unggul, kalian bisa ambil dari Shopee gitu ya. Jadi ini unggulnya di monitornya yang udah 24 inci HDMI dari Samsung Curve. Jadi udah mantep banget untuk sudut pandang yang lebih luas. Itu manfaat dari Curve ya. Memakai GTX 1050 Ti.
Oke lah ya, untuk game dan kawan-kawan kalian bisa baca sendiri. Link akan gue taruh di deskripsi. Harga 10 juta ya. Alamat tokonya dari Kota Bandung, Trade Mall ya, Jalan Ibrahim Ajie ya, no 47 BTM lantai 1 Blok GF ya. Kalian bisa baca sendiri, link akan gue taruh di deskripsi. Oke. Barang aman dan cepat sampai, semuanya bekerja dan tinggal plug dan play saja. Oke lah ya, kurang lebih PC-nya seperti ini guys ya. Wih, ini monitornya 24 inci curve, jadi lebih mantep banget kalau misalkan kalian butuh buat main game-game frame per second atau mungkin buat main game-game misal kayak balapan mobil, kayak Forza 5 ya. Untuk Core i7 4790 pun dia 4 core 8 thread dengan TDP 84 watt dan kode name-nya Haswell. Ini generasi keempat. Kalau generasi keenam tuh namanya Skylake, memakai soket LGA 1150. Ya, gue sih yakin ya untuk spesifikasi bagusan dari Shopee. Cuma dari monitornya bagusan dari Tokopedia. Jadi kalian bisa asumsiin sendiri di mana yang paling baiknya ya. Link akan gue taruh di deskripsi. Kalau saran gue buat kalian yang pengen dapat monitor yang bagus, ya ambil dari Tokopedia. Spesifikasinya juga nggak jelek banget kok, masih bagus banget ini. Kalau yang spesifikasinya lebih unggul ambil dari Shopee, tapi monitornya 19 inci yang standar LED doang. Dia udah 4 core 8 thread, Intel soket LGA 1150 gen ketiga, keluaran tahun 2014 ya. TDP-nya 84 watt, memakai 22 nanometer. Dia 4 core 8 thread dan ada yang namanya iGPU Intel HD Graphics 4600. Yang sebelumnya pun juga ada guys. Untuk Core i7 6700 pun juga ada, memakai HD Graphics 530. Oke. Jadi ya lebih tua yang ini guys, karena ini generasi keempat, yang sebelumnya itu generasi ke-6 keluaran tahun 2015 gitu ya. Yang ini keluaran tahun 2014. Memakai GTX 1050 Ti, jadi nggak perlu gue bahas lagi, tadi gue udah bahas sebelumnya, pas pakai juga sama ya. Oke, dan untuk Intel Core i7 2 seconds later. Untuk Core i7 4790 pas pakai di angka 7232 untuk average CPU max-nya. Jadi bisa dikatakan beda-beda tipis, tapi tetap lebih unggul Core i7 6700 jelas. Oke. Terus apa yang perlu di-upgrade bang buat PC kali ini bang, yang kalau dari Tokopedia gue mau beli bang? RAM-nya udah mantap lah menurut gue, hard disk SSD VGA juga udah mantap. Menurut gua sih power supply-nya sih ke 450 watt 80 plus bronze. Udah sih ya. Ya udahlah ya, kayak menurut gua power supply-nya aja sih. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama performa PC di Core i7 4790 dan GTX 1050 Ti, silahkan simak video berikut ini.
to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself. That this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Oh, now I'm on the ground. I know the truth. I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself. That this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. I know the truth. Oh, now I know the Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.
I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. So gimana guys tentang 2 PC fullset rekomendasi di channel ini? Menurut lu apa yang harus gua ambil bang? Yang dari Shopee atau dari Tokopedia? Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk yang Shopee, kelebihannya dia lebih unggul daripada prosesornya. Untuk yang Tokopedia, dia lebih unggul daripada monitornya. Itu aja sih kekurangannya ya, keunggulannya. Jadi untuk yang Shopee spesifikasi prosesornya jauh lebih better. Untuk Tokopedia monitornya jauh lebih better gitu ya. Perbedaannya di situ aja guys. Tinggal kalian kira-kira sendiri untung dan ruginya gitu ya. Bisa kalian ambil dari Tokopedia, bisa ambil dari Shopee. Kalau saran gue sih, kalau gue kayaknya bakal ambil dari Tokopedia sih. Kalau misalkan gue nggak ngerti rakit PC sih, karena monitornya bedanya lumayan. Untuk monitor tuh, menurut gue lumayan juga sih. Udah beda 5 inci gitu dan udah tepat yang curve ya. Cuma performanya untuk yang Shopee pun juga mantap, memakai Core i7 6700. Ini dua-duanya ini juga bisa live streaming sih. Jadi tinggal balik lagi ke kalian gimana bagusnya. Ya udah, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke? Gue ulang-ulang lagi. Dan jangan lupa DM Instagram gue Tech with Black kalau kalian mau nanya-nanya, dan jangan lupa follow Instagramnya juga. Semoga kalian terbantu dengan adanya channel ini ya. Sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Bye bye. See you in the next video. Thank you.